Oke, sebentar ya. YFI. Yield Finance. Oke, naik 14 ya, 14% men. Oke, di sini ada Mas Santoso Budi. Ya, ETH dong Bang katanya. Oke, ya pokoknya buat teman-teman yang ada request coin atau kenapa yang bakal kita pantau, langsung aja tulis di live chatnya ya teman-teman. Nanti bakal gue rutin ya. Ini gue baru Mas Twin ya. Cek YFI seperti apa kondisi dan price actionnya teman ya. Ntar lo. Buat teman yang baru join ya, selamat bergabung teman. Dan jangan lupa langsung komen-komen di bawah ya, agar gue tahu siapa aja yang masih hadir. Bang, ini YFI gimana Bang? YFI ya, apakah udah confirm akan ada suatu kenaikan yang lebih? Gue pikir belum. Belum ya teman. Karena ini untuk kita berharap YFI itu akan ada suatu confirm untuk dia itu naik lebih tinggi ya. Naik lebih tinggi itu paling nggak dia harus confirm bisa ngebreak area ini nih. Sebentar, gua kasih tanda kuning aja. Nah ini ya, ini di area sekitar 34 ya, 3400. Kalau ini sampai bisa nge-break out, gue pikir si YFI itu bisa potensinya ke 3900 sampai di 4000-an ya. Jadi target yang akan di ini tuh di area sini nih teman. Nah di area hijau ini kalau bisa ngebreak sekitar 3400 ya, targetnya di area hijau ini ya teman ya. Ini area 3900 sampai 4200, tapi dengan syarat dia harus mampu ngebreak 3300 ini. Di area kuning ini bisa ke break out ya, intinya seperti itu. Itu kalau kita punya expect bahwa dia akan ada suatu kenaikan. Nah terlepas dari itu, gimana nih kondisinya Bang? Apakah ini masih memungkinkan up? Gue pikir kalau gue lihat Bitcoin di time frame 1 hari aja, dia ada potensi up kok ya. Otomatis nanti akan bisa kedorong dong altcoin. Yes, bener banget. Ya, di sini yang gue lihat untuk YFI ini volumenya lumayan men. Ini volumenya gue pikir ini masih bisa ya untuk ngepush YFI ini. Nah, cuma yang perlu kalian perhatikan, ini untuk stok RSI-nya kan dia udah di tengah-tengah ya, cuy. Udah di tengah-tengah. Dan secara histori kita melihat area resisten di tengah-tengahnya itu di mana, di area sini. Berarti ini sebenarnya untuk stok RSI-nya ini udah nyentuh area resisten sebelumnya setelah mengalami penurunan yang sangat tajam, ya. Jadi kalian harus hati-hati di sini. Gue pikir ini untuk short term-nya akan ada suatu koreksi mungkin ya. Nah jadi seperti ini, jadi harap hati-hati. Adapun kenaikan ini trendnya tipis banget ya, tipis. Nah untuk MACD-nya gimana? MACD-nya lumayan sih, kita tinggal tunggu goldennya aja baru kita masuk ya. Sabar teman, sabar. Ini belum kebentuk soalnya goldennya, intinya seperti itu. Oke, kita akan coba cek 4 jamnya gimana. Wih, 4 jamnya ketir-ketir juga ini teman-teman. 4 jamnya. Harusnya kalau gue cek di time frame 1 hari ya, ini masih bisa langsung up gitu. Tapi kalau kita cek di time frame 4 jam, ini sangat-sangat memungkinkan akan ada suatu koreksi dulu memang ya, sebelum dia lanjut naik lagi. Jadi dia akan koreksi gini dulu, baru dia akan lanjut lagi nih. Nah kayak gini teman ya. Jadi ada chance untuk dia tuh terkoreksi dulu untuk short term ini, untuk YFI ini. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk ya, sabar aja dulu ya. Dan gue lihat untuk volume transaksi ini sangat kurang banget tuh, atau belum layak untuk dia untuk up sekarang ya, belum. Nah seperti itu. Nah enaknya kita tunggu di mana Bang? Kita pakai Fibo aja untuk melihat ya. Sebentar cuy.
Duh, kenapa sih tiap live gue pengen kencing? Oke, untuk target pertama penurunannya itu di 0,382 atau di 2700 ya. 2755 sampai 0,618 itu di mana nih? Sekitar 2,5 ya. 2,7 sampai 2,5 lah, kalian bisa udah mulai cicil-cicil untuk YFI ya, teman. Karena gue pikir ini akan ada tekanan ya untuk marketnya. Kalau time frame satu harinya sih aman. Kalau time frame satu hari positif naik bang, berarti penurunan di time frame yang lebih kecil itu gimana? Penurunannya tuh, ya, penurunannya itu lebih enak kita lihat ya di time frame kecil. Kalau di time frame kecil kita bisa lihat enaknya kita entry di mana gitu teman. Tapi kan kita kalau di time frame yang lebih besar kita tahu arahnya ini nanti kemana gitu. Oke, jadi itu tadi ya Mas Du ya untuk YFI. So gue pikir sabar dulu aja ya, sabar. Harganya biar tertekan turun dulu baru Mas Du masuk ya. Tapi ya Dior ya, tetap Dior teman. Oke, berikutnya di sini